Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di daerah Banten, yang diperkirakan berdiri pada abad ke-16. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sultan Gunung Jati berhasil merebut daerah Banten. Lalu, ia mendirikan kerajaan yang ia beri nama Kerajaan Banten. Namun, ia tidak menjadi raja di kerajaan yang ia dirikan sendiri. Kemudian, ia mengangkat putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja di kerajaan Banten. Ini otomatis menjadikan Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama di kerajaan Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yakni pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil menunjukkan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten. Ia mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Banten. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan seni Islam seperti syair, hikayat, wayang kulit, dan gamelan. Ia juga mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam. Berbicara Kesultanan Banten memiliki 4 raja. Yang pertama itu Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1672. Yang kedua Sultan Haji pada tahun 1672 sampai dengan 1687. Yang ketiga Sultan Abdul Fat pada tahun 1687 sampai dengan 1690. Dan Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin pada tahun 1690 sampai dengan 1733. Tadi disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja di Kesultanan Banten. Kenapa ya kira-kira? Nah, hal ini disebabkan oleh gelar Sunan yang belum beliau miliki, di mana gelar Sunan secara historis terkait dengan tokoh-tokoh agama di Jawa, di mana Sunan Gunung Jati memiliki latar belakang sebagai ulama. Intinya, pilihan Sunan Gunung Jati untuk tetap menggunakan gelar Sunan adalah keputusan pribadi dirinya pada keagamaan. Banten menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk Belanda dan Inggris. Hubungan ini membawa kekayaan dan pengaruh ke budayaan Banten. Tetapi pada awal abad ke-17, Kerajaan Banten mengalami konflik dengan Belanda dan VOC. Perang ini berlangsung antara tahun 1618 hingga 1621. Konflik ini terjadi karena VOC tertarik untuk memonopoli perdagangan kawasan Banten. VOC menghasut putra mahkota Sultan Aji untuk merebut kekuasaan ayahnya, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Kala itu, hubungan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Aji tidak baik-baik saja. Sejak awal, Sultan Ageng Tirtayasa sudah menentang politik pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, beliau melakukan perlawanan dengan menghancurkan 2 kapal dan kebun-kebun tebu milik Belanda. Lalu pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan dan ditangkap oleh VOC. Lalu ia meninggal dalam tahanan pada tahun 1692. Kemudian Sultan Aji menjadi boneka VOC. Ia menyerahkan monopoli perdagangan rempah-rempah dan sebagai wilayah kekuasaannya kepada VOC. Sultan Aji meninggal pada tahun 1690 dan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Zainul Abidin. Sultan Zainul Abidin berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh VOC dan mengembalikan kejayaan kerajaan Banten. Ia membangun kembali angkatan lautnya dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Mataram, Banjar, dan Goa. Namun upaya itu tidak berhasil dan ia terus mendapat tekanan dari VOC. Selanjutnya ada peran Kerajaan Banten dalam penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam di daerah Banten sudah dilakukan pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin. Ada 3 perubahan besar yang dilakukan oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama yaitu pada bidang politik. Sultan Hasanuddin mengubah pemerintahan yang awalnya pemerintahan Hindu-Buddha menjadi pemerintahan yang berbau Islam. Dan yang kedua, ada perubahan dalam bidang kebudayaan. Perubahan pada bidang kebudayaan yang awalnya bersumber dari Hindu-Buddha menjadi kebudayaan yang bersumber dari Islam. Dan yang terakhir adalah
perubahan dalam bidang ekonomi. Perubahan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan cara memindahkan pemerintahan dari Banten-Girang ke Surasoa. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Dehlis mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Kerajaan Banten merupakan bagian dari Hindia Belanda secara sepihak. Lalu Sultan Muhammad Safiuddin menolak dekret tersebut dan melawan Dehlis. Namun sayangnya ia tertangkap pada tahun 1813 dan kemudian dibuang ke Ambon dan meninggal pada tahun 1833. Pertama, Benteng Spellwich terletak di Kampung Pamarican, Banten. Yang kedua, Danau Tasikardi terletak di Jalan Banten Pegadingan, Kecamatan Karawatu, Kabupaten Serang, Banten. Yang ketiga, Keraton Daibon terletak di Kasunyatan, Kesamben, Serang, Banten. Yang keempat, Keraton Surawusan terletak di Desa Renten, Kecamatan Kesemen, Serang, Banten. Yang kelima, Masjid Agung Banten terletak di Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Yang keenam, Meriam Ki Tantuh terletak di Benteng Spellwich, Banten.